Hai, what's up, welcome to my YouTube channel, baru gue Gopar. Dan apa kabar kalian semuanya? Thank you buat kalian sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk support channel gue dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di YouTube akun kalian. Dan di video kali ini, pertama gue mau ngucapin selamat Hari Kemerdekaan untuk Kerajaan Malaysia, dimana tepat pada hari ini, tanggal 31 Agustus 2021, Malaysia merayakan Hari Kemerdekaan mereka. Dan semoga di ulang tahun kali ini Malaysia bisa menjadi negara yang maju, negara yang sukses, negara yang terbebas dari COVID. Ya, mungkin nggak cuma Malaysia aja ya, tapi Indonesia dan juga bahkan seluruh dunia ini semoga segera terbebas dari COVID. Karena ya hampir udah 2 tahun kita terbelenggu dengan COVID, dengan adanya PPKM, adanya lockdown dan sebagainya, which is kegiatan kita terganggu, ekonomi kita terganggu. Semoga di tahun ini adalah tahun terakhir kita terbelenggu dari wabah penyakit COVID-19. Dan di video kali ini gue mau bikin reaction tentang Malaysia pastinya, karena ini spesial kemerdekaan Malaysia. Dan I think I need to more know about Malaysia, tentang sejarah Malaysia dan tentang fakta-fakta yang dari Malaysia. Dan di video ini kita akan bikin reactionnya untuk kalian semuanya. Dan gak usah lama-lama lagi, kita bikin reaction dan kita tonton videonya bareng-bareng. This is Negara Tentang Indonesia dan Fakta Tentang Malaysia. Terlepas dari semua isu-isu negatif yang sering mendapat pro dan kontra tentang Malaysia, kita harus menerima fakta kalau dilihat dari sisi geografis maupun historisnya, negara kita dengan Malaysia saling terikat satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, kita simak bersama-sama video tentang negara Malaysia. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Oke, ini video dari Invoice Indonesia. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Wow. Malaysia adalah salah satu negara beriklim tropis, sama seperti negara-negara lain di Asia Tenggara. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 329.847 km persegi. Malaysia merupakan negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Negara ini dipimpin oleh seorang raja atau sultan dengan gelar yang di-Pertuan Agong, yang dipilih dari penguasa turun-temurun dari 9 negara Melayu setiap 5 tahun sekali. Sedangkan untuk pemerintahannya, negara Malaysia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Negara ini juga dikenal sebagai negara multi-etnis dan multi-budaya. Tetapi etnis atau bangsa Melayu menjadi bangsa terbesar dari populasi negara ini. Oke, fun fact yang gue tahu ternyata yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia itu dipilih dari 9 kerajaan bagian yang ada di Malaysia, dan itu setiap 5 tahun sekali itu berganti. Ini adalah hal yang baru gue tahu, karena yang gue tahu itu sejak dulu itu adalah Raja Malaysia itu adalah raja yang turun-temurun diberikan, jadi kayak apa ya, dinasti kerajaan seperti itu. Dan ternyata fun fact-nya adalah itu dipilih secara 5 tahun sekali, dan itu kayak voting dari 9 negara bagian yang ada di kerajaan Malaysia. Bahasa Melayu adalah bahasa nasional yang digunakan di negara Malaysia. Akan tetapi bahasa Inggris juga digunakan secara luas. Oke, jadi memang setahu gue sih untuk negara Malaysia preferensinya lebih ke English ya, dan banyak orang juga yang melakukan ataupun menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari mereka. Bahkan itu kayak udah jadi bahasa nasional mereka, but ternyata bahasa yang digunakan atau bahasa nasional mereka tuh ternyata bahasa Melayu. Dan mungkin sama sih seperti di Indonesia juga, sudah mulai banyak orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa yang internasional, bahasa yang universal. Semua orang bisa bahasa Inggris, dan ketika kita untuk berkunjung ke suatu negara, kita tidak perlu menguasai bahasa negara tersebut, tapi kita hanya menggunakan bahasa Inggris, which is bisa berkomunikasi dengan orang-orang ataupun warga yang ada di sana. Tapi tapi bahasa Melayu adalah bahasa nasional Malaysia. Malaysia merupakan negara yang sangat dekat dengan Indonesia, di mana wilayah kedua negara ini hanya dipisahkan oleh Selat Malaka di wilayah bagian barat, sedangkan wilayah bagian timur langsung berbatasan dengan Pulau Kalimantan.
Malaysia juga berbatasan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Brunei, Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Dalam bidang ekonomi, Malaysia juga dikenal sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit dunia dan pernah menjadi produsen timah terbesar di dunia. Saat ini pemerintah Malaysia juga mendorong untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui sektor pariwisata. Sejarah Malaysia. Jauh sebelum adanya negara Malaysia, kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah tumbuh dari kota pelabuhan pada abad ke-10. Di antaranya adalah Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah. Ada juga Bruas dan Gangga Negara di Perak, serta Panpan di Kelantan. Antara abad ke-7 dan abad ke-13, sebagian besar semenanjung Malaya bagian selatan adalah bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-13 dan 14, Kerajaan Majapahit berhasil merebut atas bagian semenanjung dan kepulauan Melayu dari Sriwijaya. Pada abad ke-14, agama Islam mulai menyebar di kalangan orang Melayu. Permulaan abad ke-15, Kesultanan Malaka didirikan di bawah sebuah dinasti yang didirikan oleh Pangeran Kerajaan Sriwijaya yaitu Pangeran Parameswara. Karena terdesak oleh penaklukan Majapahit, Parameswara beserta para pengikutnya terpaksa melarikan diri dari Palembang hingga menemukan tempat yang kita kenal sebagai Malaka saat ini dan mendirikan kerajaannya di sana yang berlangsung lebih dari 1 abad. Pada tahun 1511, Malaka ditaklukkan oleh bangsa Portugis dan mendirikan koloninya di sana. Sultan terakhir melarikan diri ke Kampar Riau, Sumatera dan meninggal di sana. Putra-putra Sultan Malaka terakhir mendirikan kesultanan di tempat lain, Kesultanan Perak di utara dan Kesultanan Johor di selatan. Setelah kejatuhan Malaka, konflik terjadi antara Portugis, Kesultanan Aceh dan Kesultanan Johor untuk memperebutkan Malaka. Sampai akhirnya pada tahun 1641, perang berakhir ketika Belanda bersekutu dengan Kesultanan Johor dan wilayah Malaka diambil alih oleh Belanda. Pada tahun 1786, Britania Raya mendirikan koloni pertamanya di Semenanjung Malaya dengan menyewa Pulau Pineng kepada perusahaan Hindia Timur Britania oleh Sultan Kedah. Pada tahun 1824, Britania Raya menguasai Malaka setelah ditandatanganinya Traktat London atau Perjanjian Britania-Belanda pada tahun 1824 yang membagi wilayah kepemilikan Nusantara kepada Britania dan Belanda, Malaya untuk Britania dan Indonesia untuk Belanda. Dalam Perang Dunia. Oke, fun fact kedua adalah ternyata untuk Nusantara, Malaysia dan juga Indonesia itu dibagi. Jadi kayak ada pembagian wilayah penjajahan. Kalau misalkan Malaysia itu adalah negara jajahan Britania Raya atau Inggris kalau kita kenal, dan Indonesia adalah negara jajahan Belanda, dan itu kayak ada kesepakatan di perjanjian Britania Raya Hindi Belanda. Baru tahu. Yang kedua, Jepang menyerbu dan berhasil menduduki wilayah Malaya, Kalimantan Utara, Sarawak, dan Singapura selama lebih dari 3 tahun. Selama masa ini, ketegangan antar etnis meningkat dan dukungan rakyat untuk merdeka mulai tumbuh. Dukungan rakyat untuk kemerdekaan mulai meningkat setelah Malaya dikuasai kembali oleh sekutu. Pasca perang, Britania berencana menyatukan pengelolaan Malaya di bawah koloni mahkota tunggal yang disebut Uni Malaya pada tahun 1946 yang terdiri dari semua kepemilikan Britania di Malaya dan mendapat penentangan dari suku Melayu yang melawan upaya pelemahan penguasa Melayu dan mengizinkan kewarganegaraan ganda kepada kaum imigran. Uni Malaya dibubarkan pada tahun 1948 dan diganti menjadi Federasi Malaya yang mengembalikan pemerintahan sendiri para penguasa negeri-negeri Malaya di bawah perlindungan Britania. Tetapi selama masa itu pemberontakan masih terus berlangsung di bawah kepemimpinan Partai Komunis Malaya sampai tahun 1960 yang dikenal dengan nama Darurat Malaya. Pada tanggal 16 September tahun 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan koloni Britania Raya membentuk Malaysia. Tahun-tahun awal pembentukan Malaysia membawa ketegangan yang meningkat termasuk konflik dengan Indonesia. Karena dipandang pembentukan Malaysia melanggar isi dari Perjanjian Manila atau Manila Accord dan menganggap bahwa Malaysia hanyalah negara boneka dan hanya akan menambah kontrol Inggris pada kawasan kepulauan Melayu. Kemudian terjadilah konfrontasi Indonesia-Malaysia seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya.
Setelah kita membahas sejarah tentang negara Malaysia, dan untuk menambah wawasan tentang negara ini, ada baiknya mari kita simak fakta-fakta tentang negara Malaysia. Sebelum kita menuju ke fakta-fakta nih ya, ternyata Indonesia dan Malaysia itu sering ataupun sudah memulai untuk bersih tegang atau ada konflik-konflik dikit itu sudah dari zaman dahulu sebelum Malaysia sendiri merdeka dan ketika pada Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno gitu. Dan sampai sekarang pun kayak gue pikir Indonesia dan Malaysia itu kayak sering bersih tegang, sering ada sedikit cekcok, ada sedikit konflik itu kayak berlanjut sampai sekarang gitu. Dan banyak orang yang bilang kayak Indonesia dan Malaysia itu adalah musuh bebuyutan. Tapi kalau ketika Indonesia dan Malaysia itu dihadapkan dengan suatu masalah yang bertemakan dengan Palestina, dengan agama, itu kayak mereka otomatis jadi satu tanpa ada komando, tanpa ada provokator dan sebagainya. Ketika kita membicarakan tentang Palestina atau tentang keagamaan dan sebagainya, itu kayak tiba-tiba langsung ibarat puzzle itu langsung klop. Tapi sometimes itu akan renggang lagi ketika kita ngobrol masalah bola atau ngobrol masalah yang lain-lainnya di sektor-sektor lainnya kayak sektor maybe culture dan sebagainya. Dan gue pikir gini sih, iya ya, ini Malaysia sama Indonesia itu sometimes mereka itu cekcok, mereka itu ada bersih tegang gitu kan, masalah-masalah culture, masalah-masalah sepak bola dan sebagainya. Tapi kalau misalnya masalah Palestina atau masalah agama itu langsung ujuk-ujuk lagi. Kayak magnet tiba-tiba langsung scroll jadi satu, udah nggak ada Malaysia, nggak ada Indonesia lagi, kita satu gitu. Tapi kalau masalah yang lainnya ya udah kadang bersih tegang lagi gitu. Dan kenapa gue sampai ketawa tuh kayak lucu juga ya. Dan banyak orang tuh yang bilang kalau misalkan Malaysia dan Indonesia itu adalah kakak adik, jadi cuma kakaknya aja yang boleh usil sama adiknya, which is cuma Indonesia aja yang boleh usil sama Malaysia. Dan ketika Malaysia kemarin itu ada serangan ataupun ada ancaman-ancaman dari Israel pun Indonesia itu otomatis bikin komen, kalau sebelum lo koyak Malaysia, lo koyak dulu Indonesia itu. Dan kayak sebelum lo usilin, lo bikin onar di Malaysia, nih lawan dulu nih kakaknya Indonesia. Jadi kayak otomatis kayak gitu. Dan gue kayak mikir ini dua negara ini lucu juga ya, kadang bersih tegang, kadang baikan, bersih tegang, baikan lagi kayak gitu. Dan ya bener-bener kayak kakak adik itu. Jadi kalau orang bilang tuh cuma Indonesia yang boleh usil sama Malaysia dan cuma Malaysia yang boleh usil Indonesia. Jadi ya dua ini ya boleh berantem baikan, udah kayak kakak adik beneran. Oke, sekarang fakta aja tentang Malaysia. Berikut 7 fakta tentang Malaysia. Budaya Malaysia dikenal sebagai negara multi-etnis atau negara dengan banyak etnis atau bangsa. Tidak perlu heran jika kebudayaan Malaysia terkenal beragam. Karena pastinya setiap etnis yang mendiami wilayah di negara tersebut membawa budaya dan tradisi dari tempat nenek moyang mereka. Terpisah menjadi 2 pulau. Negara ini terdiri dari 2 daratan utama, yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia. Keduanya dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Goa terbesar di dunia. Untuk kalian yang suka berpetualang dan menikmati keindahan alam, kalian pasti akan tertarik untuk melihat goa terbesar yang ada di Ruang Sarawak. Goa yang mempunyai panjang hampir mencapai 2 km ini dikatakan bisa memuat 5 baris dari 8 pesawat jet Boeing 747. Gede banget ini pasti. Mempunyai jalan raya yang lebih panjang dari keliling bumi. Secara total, negara ini mempunyai jalan raya sepanjang 65.877 km dan mungkin akan bertambah. Sementara keliling bumi sekitar 40.075 km. Lebih dari 20.000 km lebih panjang. Situs warisan dunia UNESCO. Malaysia mempunyai 4 situs warisan dunia yang ditunjuk oleh UNESCO, yaitu Taman Nasional Gunung Mulu, Taman Kinabalu, kota-kota bersejarah Malaka, dan situs warisan arkeologi Lembah Lenggong. Hukum cambuk. Hukum cambuk masih berlaku di negara Malaysia, walaupun tidak diberlakukan untuk semua warga negaranya.
Karena di negara ini masih berlaku hukum syariat Islam, maka tidak heran jika pada pasal-pasal tertentu untuk pelaku pelanggaran dapat divonis dengan hukuman cambuk. Bendera Malaysia. Bendera negara Malaysia atau yang biasa disebut jalur gemilang dirancang oleh seorang arsitek. Muhammad Hamzah adalah seorang arsitek Departemen Pekerjaan Umum yang masih berusia 29 tahun ketika menciptakannya. Pada tahun 1963, dia memenangkan kontes yang diadakan untuk merancang bendera baru setelah Federasi Malaya menggantikan Uni Malaya. Demikian sedikit informasi tentang negara tetangga kita, Malaysia. Salah satu negara di Kepulauan Melayu yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Oke, itu tadi adalah sedikit cuplikan tentang fakta dan juga nilai-nilai sejarah yang ada di Malaysia. Ya, seperti yang kita kenal gitu, Malaysia adalah negara tetangga Indonesia dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Dan Malaysia pun juga seringkali menjadi negara yang ya seperti apa gue bilang tadi, sometimes kita cekcok, sometimes kita baikan, dan udah seperti kakak adik. Jadi negara Indonesia dan negara Malaysia tuh udah erat banget hubungannya, karena kita pun juga memiliki culture yang sama, culture yang mirip, karena kita sama-sama dari rumpun Melayu. Pastinya ada beberapa banyak culture ataupun kebiasaan, maybe dari bahasa, dari culture, kebiasaan, adat istiadat dan sebagainya, itu ada kemiripan antara Malaysia dan Indonesia. Dan Malaysia pun juga ternyata memiliki banyak fakta-fakta yang baru gue tahu. Salah satunya adalah tentang pemilihan raja yang di Pertuan Agung dari Malaysia yang ternyata 5 tahun sekali itu dipilih. Dan ya, tadi adalah sejarah dan juga fakta-fakta yang perlu gue tahu, dan banyak banget yang baru gue tahu tentang Malaysia di video ini. So, sekali lagi gue mau ngucapin selamat hari ulang tahun ataupun hari kemerdekaan dari Federasi Malaysia, Kerajaan Malaysia. Semoga Malaysia semakin jaya, semakin menjadi negara yang maju, negara yang sukses, dan negara yang bebas dari kemiskinan, negara yang makmur, sejahtera, aman, sentosa, bebas dari semua yang namanya bahaya, dari namanya penyakit dan sebagainya. Dan semoga Indonesia dan Malaysia semakin kompak, semakin bersatu, dan semakin menjadi hubungan yang lebih erat, lebih dari kakak adik, karena kita serumpun, kita bertetangga, dan kita juga bersebelahan. Ya, doa terbaik untuk Malaysia dan juga Indonesia. Thank you so much buat kalian yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa untuk terus support channel gue dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di YouTube akun kalian, dan bantu gue support gue untuk tembus 1000 subscriber pertama gue. Oke, thank you and see you next video.